Cerpen oleh Zahra Wardah yang berjudul Sebuah Peci. "Berapa semua ini, Kang?" tanya Bu Nini seraya menyerahkan belanjaannya kepada lelaki yang berpeci putih. "Kangkung 2 iket dan cabai rawit seperempat 23.000 saja, Bu," balas Kang Karmin berikut dengan senyum manisnya. Selang beberapa menit, seusai proses jual beli ibu-ibu, Kang Karmin lekas pergi meninggalkan sekelompok pelanggannya yang masih bergelombol di tempat semula. Lamat-lamat masuk ke pendengaran lelaki itu suara yang sedikit mengusik hatinya. "Kang Karmin sekarang pakai peci putih ya, seperti orang haji saja. Mungkin dia mabuk haji kali, makanya peci putih pun dipakainya." Gelak tawa cemooh ibu-ibu itu sampai ke telinga Kang Karmin yang sudah menjauh dari tempat sebelumnya. Sepanjang jalan, lelaki itu beristighfar sembari mendorong gerobak sayurnya. Lantas lelaki yang bertubuh tinggi dan kurus itu berdoa dalam hati supaya keinginannya sejak dulu untuk berangkat haji terwujud. Kang Karmin kerap menceritakan tentang keindahan dan keistimewaan kota Mekah sesuai dengan buku yang dia baca kepada para pelanggannya. Meski hanya dari buku, lelaki yang profesinya jualan sayur keliling itu semangat sekali dalam bercerita. Tampak jelas sorot matanya rasa ingin berkunjung ke sana. Jelas dari situ ibu-ibu pelanggannya sering meledeknya. Apalagi saat Kang Karmin mulai memakai peci putih yang diberikan oleh Ustadz Nasir tempo hari. Bukan dari pelanggannya saja, para tetangga pun membicarakannya karena peci itu. Insya Allah Kang Karmin akan menyusul ke sana juga kelak. Begitulah ucapan dari Ustadz Nasir yang baru saja pulang dari umroh sambil memberikan peci putih yang sekarang selalu dipakai Kang Karmin. Amin. Dengan lantang dan penuh harap, lelaki tinggi itu mengaminkan doa Ustadz Nasir. Beliau sangat yakin bahwa doa dari orang yang baru saja dari Mekah akan terkabul. Entah bagaimana caranya, dia selalu memasrahkannya kepada Allah. Malam yang mulai dingin dan pekat, kebanyakan penduduk desa masih lelap dengan tidurnya. Jam menunjukkan jam 3 dini hari. Kang Karmin membangunkan istrinya untuk salat malam bersama. Di rumah sederhana itu hanya mereka berdualah yang menghuni. Setelah 10 tahun menikah, belum ada tanda-tanda kehidupan baru di rahim istrinya. Seperti malam-malam sebelumnya, mereka pun tenggelam dalam buayan kasih yang sejati, cinta Allah. Dalam bait-bait doa yang dipanjatkan Kang Karmin, "Kang, aku ingin ke Mekah," kata istrinya lembut dengan kepala bersandar kepada suami yang baru saja selesai sholat hajat. "Sama, Akang juga pengen sekali. Coba kita bayangkan saja dulu, kita ke sana berdua umroh, setelah pulang ke Indonesia kamu hamil, begitu bahagianya." Mereka berdua menatap langit-langit rumah sederhananya. Angan mereka sama, yaitu pergi ke Mekah, tempat Rasulullah dilahirkan, tempat setiap doa diijabah oleh Allah. "Jambret, jambret, jambret, tolong dompet saya dijambret," pekik seorang ibu-ibu yang hendak pulang dari pasar. Dengan sigap dan cepat, Kang Karmin yang baru juga selesai belanja untuk barang dagangannya mengejar penjambret itu. Dengan keahlian seadanya, pencopet dompet itu akhirnya dapat dikalahkan oleh Kang Karmin. Warga pasar pun ramai mengerubungi pencuri tersebut. "Sudah, kita jangan main hakim sendiri ya saudara-saudara. Kita serahkan saja ke pihak yang berwajib," ucap Kang Karmin mewaspadai supaya tidak ada hal-hal yang tak patut dilakukan oleh warga pasar. Beberapa orang pun mengamankan pencuri itu dan menelepon polisi supaya ditindaklanjuti. Sementara itu, wanita Tambun yang baru saja kehilangan dompetnya mendekati Kang Karmin. Dia sangat berterima kasih kepada tukang sayur tersebut. Begitu berharganya dompetnya, hingga perempuan itu menyodorkan beberapa lembar uang berwarna merah. Akan tetapi, Kang Karmin menolaknya secara halus. "Kalau begitu, nama Akang siapa? Kalau saya Bu Indah. Akang tinggal di mana? Mana tahu kapan-kapan saya bisa main ke sana." Senyum manis itu terlukis indah sesuai dengan nama perempuan itu, Indah. "Saya Karmin, Bu, tukang sayur di desa sebelah. Rumah saya tepat di perbatasan desa."
Tanya saja dengan penduduk sana kalau mau mampir ke gubuk saya. Pasti mereka sudah kenal saya. Lelaki itu pun membalas dengan menundukkan kepalanya sedikit. Kemudian dia undur diri karena harus segera menjajakan dagangannya keliling desa. 2 hari semenjak kejadian di pasar itu, tiba-tiba di halaman rumah Kang Karmin masuk sebuah mobil mewah berwarna merah. Tampak Bu Indah dengan seorang lelaki keluar dari sana. Mereka mendekati pintu rumah Kang Karmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejenak terdengar suara jawaban salam perempuan pula dari dalam rumah sederhana itu. Lantas muncul dari pintu Bu Aisyah, istri Kang Karmin. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Pak? Tanya istri Kang Karmin seraya memandang ke Bu Indah dan lelaki yang berada di sebelahnya bergantian. Betul ini rumah Kang Karmin penjual sayur? Iya. Saya Bu Indah dan ini suami saya Pak Eko. Kang Karmin tempo hari membantu saya mengambil kembali dompet saya yang dimaling saat di pasar. Oh ya, Akang sempat cerita juga sama saya. Mari masuk dulu. Akang sedang mandi, sebentar lagi juga selesai. Silakan. Mereka berdua lantas duduk di sofa yang sudah tampak lawas. Sementara itu, Bu Aisyah izin ke dapur untuk menyiapkan minuman dan kudapan untuk tamunya. Tak ada yang istimewa di ruangan itu, hanya ada gambar Ka'bah besar sekali terpasang tepat di tengah-tengah dinding ruangan persegi 4 itu. Wah, ada tamu ya. Kang Karmin datang dengan mengenakan peci putih kebanggaannya, lalu menyalami tamunya. Aroma lemon dari sabun mandi yang Kang Karmin pakai menguar sampai ke ruang tamu. Kemudian tamu dan pemilik rumah itu bercakap-cakap, mencoba saling memasuki dunianya. Itu gambarnya bagus banget ya Kang, sepertinya beda dengan yang lain. Pak Eko menunjuk satu-satunya gambar yang ada di ruang tamu itu. Masa Pak, itu saya beli di pasar kok, saya dan istri sangat ingin ke sana. Makanya saya beli itu untuk pengingat dan doa kami. Kalau ada yang nawarin ke sana, Kang Karmin mau? Tanya Bu Indah. Ya, siapa yang gak ingin ke sana Bu? Balas Kang Karmin. Kalau begitu yuk, bulan depan kita umroh bersama. Seketika dada Kang Karmin berdebar kencang. Dia mencerna tawaran Bu Indah barusan. Lelaki itu mencubit tangannya sendiri. Sakit. Ini bukan mimpi, ini nyata. Berulang-ulang yang keluar dari mulut lelaki itu hanyalah hamdalah dan ucapan syukur kepada Bu Indah dan Pak Eko. Keinginannya bersama istri untuk berziarah ke tempat kelahiran Rasulullah akan segera terwujud. Selesai. Terima kasih telah menonton channel Cerita Keren. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen bagian mana yang menarik menurut kalian. Saya doakan semoga yang like, subscribe, share, dan komen sehat selalu, murah rezekinya, dan bahagia. Oh iya, teks untuk cerita ini ada di blognya Zara Wardah. Nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.